Sejak revolusi Iran pada tahun 1979, konflik antara Iran dengan Israel tidak pernah dilakukan secara terbuka. Berbagai serangan dilakukan kedua negara, mulai dari serangan udara, darat, laut, hingga cyber, namun tidak pernah secara terbuka. Iran cenderung menggunakan proksi asingnya untuk menyerang Israel, misalnya melalui kelompok militan Hamas, Hizbullah, dan Islamic Jihadis. Sementara Israel menyerang Iran dengan cara melakukan pembunuhan bertarget terhadap petinggi militer Iran dan ilmuwan Iran. Namun, serangan Israel ke kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah pada awal April menjadi game changer. Iran menilai Israel telah melanggar hukum internasional dengan menyerang fasilitas diplomatik. Pemirsa, kita akan langsung membahas terkait dengan hal ini. Bagaimana konflik Iran dan Israel ini berdampak pada kondisi keamanan di Timur Tengah dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi di Palestina. Kita akan mengulasnya dengan pakar militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri dan pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Ibu Koni, selamat malam Mas Hasibullah. Selamat malam Mas Feza. Baik, Ibu Koni sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, ya bisa. Selamat malam. Baik. Saya langsung ke Ibu Koni dulu nih. Ibu Koni, kita ingat pada akhir 2019 Kepala Staf IDF mengatakan bahwa IDF sedang mempersiapkan kemungkinan konfrontasi terbatas dengan Iran. Apakah memang serangan yang dilakukan Israel ini sudah menjadi bagian dari konfrontasi terbatas itu, Ibu Koni? Yang pasti serangan ini adalah serangan yang menurut saya itu agak agak konyol dari Israel. Jadi loh, ini seolah diangkat beritanya ini karena serangan Iran makanya Israel membalas. Padahal kan kita lihat bahwa masalahnya yang terjadi kemarin adalah Israel melakukan serangan yang menurut saya bukan saja melanggar hukum internasional, sudah ultra melanggar karena dilakukan kepada sebuah konsulat Iran di Damaskus gitu. Jadi yang menarik dari isu ini adalah sekarang yang keterlibatan negara-negara yang menurut kita jadi aneh, yaitu negara-negara Timur Tengah seperti Yordania, Arab, Mesir, UEA, Qatar saja. Qatar ya, Doha itu kan sering dihubungkan dengan bagaimana dia selalu berhubungan dengan Israel isu ya. Tapi sekarang yang dilihat adalah bagaimana drone itu sekarang dikontrol dari sebuah war room raksasa dari Doha, dan maksudnya Qatar ini sekali lagi menjadi menarik karena dia itu selalu dianggap musuh-musuh Israel yaitu Iran dan Hamas, dikaitkannya selalu ke sana. Nah, menariknya juga adalah ruang pengendali ini memberikan gambaran bagaimana tentang wilayah udara, ya kan? Bagaimana juga tentang bukan saja terkait Israel, tapi itu adalah total sampai Kazakhstan sampai Mesir itu bisa terdata. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana kita harus menemukan siapa melakukan apa di antara negara-negara itu, karena kalau dianggap perang ini adalah hanya perang Israel-Iran, kalau saya malah menariknya lebih kompleks. Rupanya sekarang geng Sunni sudah against geng Syiah gitu. Jadinya jadi kesana arahnya. Nah, ini artinya masalah ini harus kita lihat betul-betul sangat berhati-hati, meskipun sebenarnya kalau dibilang ini tuh pernah terjadi seperti di era perang 6 hari ya, ketika Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser itu pernah begini juga. Kemudian ketika perang Yom Kippur itu bagaimana Mesir di bawah Anwar Sadat yang waktu itu mengalihkan sekutu Mesir dari Soviet kemudian ke Amerika. Jadi ini seperti berulang di era itu gitu loh. Yang pasti sekarang kita tuh mesti khawatirkan adalah bagaimana pergeserannya akan sangat berdampak kepada Asia Barat secara keseluruhannya. Kalau saya melihat ini agak tidak seperti yang biasa-biasa, karena ada misalnya saja kenapa Rusia membantu Palestina misalnya gitu kan, karena dia mungkin ada keinginan mendorong supaya benteng Syiah versus Sunni ini atau konflik ini digeser ke arah Laut Persia gitu. Menurut saya ini akan kemudian merubah aliansi di kawasan ini di Timur Tengah. Nah, ketika ini kita bicara soal aliansi yang baru, maka kita apa yang diinginkan mungkin juga bagaimana efek dari separatisme Turki, bagaimana pengaruh dari sisi timur Turki, kemudian ketika Suriah terkepung aliansi Turki, Irak, Yordania,
dan lain-lain. Jadi Oke. jangan cuma dilihat negara yang sedang berseterunya, tetapi dilihat bagaimana dampaknya, terutama kalau saya bilang ini bahayanya jadi akan bergeser ke titik dari mulai perang Laut Persia, kemudian akan menurut saya akan berdampak ke Kabul lagi yang bergolak, kemudian ke Pakistan. Nanti intinya dia akan masuk ke arah geopolitik India Raya, dan itu kalau udah masuk ke Andaman akan bergeser cepat ke Laut Cina Selatan dan kemudian ke Laut Kuning. Yang mau saya bilang, ini harus segera berhenti karena ini dua musuh berseteru dan dua-duanya punya kekuatan yang hebat gitu, dan juga akhirnya punya aliansi yang hebat. Itu kenapa menurut saya keputusan kemarin di PBB itu mengejutkan kita semua ya, karena yang memveto adalah Amerika Serikat. Jadi kita harus yakin betul bahwa perdamaian yang mahal ini harus segera terwujud, karena kalau tidak, kebanyakan atau terlalu banyak orang yang akan menggunakan momentum ini untuk kepentingan negara masing-masing. Yang kedua yang paling penting, mungkin pendekatan lain mesti diambil ya. Saya melihat perang berkelanjutan dan lama ini kan nggak terlepaskan tadi dari saya sebutkan ya, dari Sunni Syiah itu. Nah, kalau bicara itu, kita betul-betul harus melihat bagaimana karakter bangsa ini. Karakter yang menurut saya susah sejak zaman Sultan Sulaiman pun, beliau tidak pernah menarik demokrasi di daerah tersebut, karena tadi faktor klan yang kuat, faktor kehormatan yang kuat, faktor ikatan keluarga, dan semuanya itu melebihi tentang apa yang disebut perdamaian. Nah, kita akhirnya menurut saya harusnya berani juga mendudukan sumber masalahnya itu, yaitu ketika Inggris keluar dengan Balfour Declaration. Jadi berbicara tentang Timur Tengah ini, kita menurut saya yang pesimis yang malah akan jadi perkiraannya tepat, dan saya adalah salah satu yang pesimis. Saya merasa kalau itu ya, tidak diselesaikan betul akan berbahaya. Oke, saya beralih ke Mas Hasibullah. Anda melihat hal yang sama, Mas Hasibullah, bahwa ini akan bergeser Sunni versus Syiah begitu? Karena kan selama 4 dekade Iran menghindari perang besar-besaran dengan Israel terkait Palestina, namun Iran juga selalu memperingatkan konsekuensi serius jika Israel menyerang Iran. Apakah memang serangan Israel ke Iran ini akan berpotensi atau memicu perang yang lebih besar lagi, Mas Hasibullah? Ya, terima kasih. Selamat malam pemirsa semua. Sebelum saya masuk ke forum ini, terus terang ada beberapa yang muncul di pikiran saya untuk diketengahkan. Tapi mendengar beberapa yang telah disampaikan oleh Mbak Koni ini semakin beberapa ada tambahan. Jadi semoga nanti bisa tersampaikan semua. Tapi satu hal yang ingin saya memulai adalah bahwa perang terbuka di antara Iran dengan Israel ini salah satu yang membahayakan secara global menurut saya, karena ini menambah kerapuhan sistem global kita. Saya ingin bicara sesuatu yang lebih besar dalam konteks warga dunia sebelum kita masuk kepada warga lebih kecil di Timur Tengah lalu di Indonesia. Jadi di antara yang sangat membahayakan karena perang ini justru menambah kerapuhan sistem global kita dengan sistem double standar yang itu membuat berbagai macam nilai yang kita junjung tinggi itu menjadi bias. Saya terbuka saja, saya penganut modernitas, saya menyukai pluralitas, saya menyukai perdamaian global, dan itu menjadi sebuah nilai yang saya junjung sejauh ini. Tapi ketika dihadapkan pada realitas yang yang standar ganda tadi, kita bicara tentang demokrasi ketika itu ke barat tapi ke timur nggak ada demokrasi. Kita bicara tentang HAM ketika itu ke barat tapi ketika ke timur nggak ada HAM. Ini ketika kita bicara tentang PBB kepada mereka yang lemah, tapi ketika mereka yang kuat nggak ada PBB. Jadi ini satu soal yang menurut saya berat sekali kita sebagai warga dunia ini, karena kalau sampai ini berkelanjutan, saya nggak tahu sistem apa lagi yang mau dipertahankan. Saya terus terang tidak mau mengatakan sistem PBB ini dibangun di atas nilai katakanlah hukum rimba. Itu beberapa profesor, beberapa ahli mengatakan itu di Indonesia. Tapi saya masih optimis, janganlah ini menjadi alasan menjadi hukum rimba. Kita berada di nilai modernitas, di nilai HAM yang menurut saya jauh lebih baik. Jadi jangan sampai ini kita biarkan menjadi rimba dalam pengertian yang tidak lagi ada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keluhuran yang di atas semua itu, daripada sebuah like and dislike lalu aliansi dan lain sebagainya. Ini satu perspektif yang ingin saya masuk.
mengawali pembicaraan semoga menjadi nikmat pada malam hari ini dengan Ya. Bu Kenny dan dengan pemirsa semua. Nah, yang kedua, buru-buru saya ingin masuk kepada yang tadi disampaikan oleh Mbak Koni tadi. Mungkin judulnya adalah politik itu selalu ada ruang depan dan ruang belakang. Nah, beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Koni, termasuk mengenai katakanlah problem sektarianisme, itu masuk di dalam panggung-panggung belakang tadi ya. Kenapa? Karena yang muncul ke depan, terutama dalam konteks hubungannya Israel dengan negara-negara Arab atau bahkan dunia Islam secara umum, itu kan selalu hubungan yang tegang, hubungan konfliktual, hubungan yang tidak harmonis. Itu yang ditampakkan ke publik gitu. Padahal di balik layar, di balik panggung, beberapa negara tadi disebutkan oleh Mbak Poni, itu mungkin mereka terjalin satu sama lain, kerjasama satu sama lain. Walaupun memang itu bisa kita pastikan ini di level elit, di level para pengambil kebijakan. Tapi kalau kita bicara tentang rakyat, maka saya yakin rakyatnya masih kebanyakannya adalah mereka-mereka yang mungkin terpengaruh dengan sikap-sikap luar yang ditampakkan oleh Israel, yang kalau di media Timur Tengah itu hari-hari media memberitakan bagaimana Israel membunuh orang-orang tua, ibu-ibu, perempuan, kemudian anak-anak, kemudian itu berita harian yang bukan hanya terjadi dari 7 Oktober sebenarnya. Itu sudah berkepanjangan bertahun-tahun. Saya pernah 5 tahun hidup di Mesir dan itu bertahun-tahun menjadi sajian publik, berita publik. Dan itulah yang kemudian menimbulkan keyakinan atau sikap masyarakat di Timur Tengah ini secara umum tidak menerima Israel sebagai sebuah negara ya. Tentu sebagai sebuah komunitas, apalagi ini masyarakat itu banyak juga pandangan di negara Timur Tengah, tapi secara umum ada kecenderungan seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan di antara yang ditampakkan dan yang tidak ditampakkan, dan beberapa yang tadi disampaikan oleh Mbak Koni itu memang masuk di wilayah yang tidak ditampakkan. Nah, masuk kepada wajah depan dan belakang tadi ya, Mas Hasibullah, wajah depan dan belakang politik tadi ya. Judul yang disampaikan oleh Metro TV menurut saya justru masuk di situ. Ketika Iran Israel saling gebuk, Palestina makin terpuruk. Nah, ini menurut saya salah satu angle pembahasan yang paling penting. Nah, peristiwa veto yang digunakan oleh Amerika Serikat di PBB untuk menggugurkan resolusi keanggotaan penuh Palestina ini bisa menjadi salah satu contoh daripada judul ini. Kenapa? Karena kalau kita coba crosskan dua perkembangan di antara hubungan Israel dengan Iran dan Israel dengan Gaza, maka sebenarnya ada persoalan veto tadi. Saya sebutkan demikian, kalau kita ikutin episode terbaru dari konflik Israel dengan Gaza pasca 7 Oktober, maka sebenarnya menimbulkan keketiran di antara Israel dengan Amerika. Kenapa? Dan Mas Hasibullah, artinya sikap Amerika ini juga dipertanyakan ya, karena kan sejauh ini Amerika Serikat seakan-akan bersikap tidak mau ikut campur, tapi kok juga masih kasih kucuran dana begitu ya, 14 juta dolar ke Israel. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu dan juga bagaimana nasib Palestina ke depan. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi di Special Report pemirsa, dan kita kembali berbincang dengan Ibu Koni dan Mas Hasibullah. Tadi terpotong sedikit, tapi singkat saja Mas Hasibullah, soal sikap Amerika ini juga terus dipertanyakan ya, setelah memang Amerika menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan keanggotaan penuh Palestina di PBB, lalu juga Amerika seakan-akan tidak mau ikut campur, tapi toh juga masih memberikan kucuran dana kepada Israel, begitu jumlahnya juga sangat besar, 14 juta dolar. Sebenarnya Mas Hasibullah melihat pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh Israel begitu ya, ketika mereka melakukan serangan ke Iran? Ya, ini ditambah lagi poin-poin yang diminta ini, tapi saya mencoba menertibkan poin-poin yang tadi telah disampaikan dan berakhir di pertanyaan soal apa poin yang ingin disampaikan Israel kepada Iran. Jadi Mas, kalau dibaca dari judul ini dan dikaitkan dengan veto tadi, saya menganggap, saya meyakini atau saya melihat bahwa veto Amerika itu adalah contoh bahwa Iran dan Israel saling gebuk ini berdampak terhadap keterburukan Palestina. Kenapa? Saya katakan karena kalau kita baca dari hubungan di antara Israel dengan Iran, dengan Amerika terakhir, itu gara-gara serangan terhadap Hamas itu menimbulkan hubungan yang kurang harmoni.
Kenapa? Karena di satu sisi Amerika sudah banyak memberikan dukungan sebagai bentuk empati dan keterkejutan. Ingat ya, serangan 7 Oktober itu peristiwa yang tidak pernah terprediksi. Dan itu sangat-sangat mengejutkan, karena itu coba Anda lihat, itu banyak sekali pejabat Gedung Putih yang datang dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi, dan apa yang disampaikan itu betul-betul diambil oleh Netanyahu. Bahwa kami dukung apapun yang mau dilakukan, bahwa kami siap untuk kasih apapun yang dibutuhkan oleh Israel dalam konteks membela diri. Dan ketika melakukan bela diri, Israel sampai pada tahap tidak terbayang mungkin oleh sejarah kejahatan yang mau dilakukan seperti sekarang. Anak-anak dibunuh sedemikian luar biasa, perempuan dibunuh 34.000 lebih kalau datanya Metro tadi. Pada hari 197 per hari ini. Sudah lebih daripada 34.000. Jadi ini bagaimana kita mau bicara tentang sejarah ini kepada peradaban ke depan yang kita anggap sebagai adu ulung menghormati HAM dan kemanusiaan itu. Dan saya melihat gara-gara itu semua Amerika mencoba untuk mengerim Israel dengan cara tolong jangan terus tambah korban ini. Dan Netanyahu sudah kadung di mana dia nggak mau di stop. Dia tetap terutama dalam kasus Rafah mau masuk terus. Nah itu yang saya bilang di ujung episode hubungan Iran dengan Amerika dengan Israel terkait Hamas itu merenggang. Nah saya melihat upaya upaya Israel menyerang Iran sebagai bagian untuk tidak semakin meretakkan hubungan Israel dengan Amerika itu. Dan itu berhasil. Jadi dengan serangan Iran maka kemudian pernyataan Gedung Putih semuanya silakan datang kembali. Walaupun kalau begitu saya tanya ke Ibu Kony langsung. Setelah 7 Oktober, bahwa Amerika tetap memberikan tolong jangan lakukan serangan balik secara langsung. Dan inilah yang membedakan. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terakhir itu sebagai serangan balasan yang disengaja, yang tetap sesuai dengan arahan daripada Gedung Putih, yaitu balasan yang tidak bisa membawa kawasan kepada perang lebih besar. Karena itu dibikin sebagai sebuah serangan yang tidak terbuka, tapi orang tiba-tiba menjadi tahu ini dilakukan oleh Israel. Baik, sampai di situ dulu Mas Hasibullah. Kita juga ingin minta tanggapan dari Ibu Kony. Ibu Kony, kami sempat mewawancarai Dubes Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojoerdi, yang mengatakan bahwa malam di mana Iran melakukan serangan balasan ke Israel itu adalah satu-satunya malam di mana Israel tidak menyerang Gaza. Apakah memang perlu seluruh pendukung Palestina begitu ya, poros perlawanan ini melakukan serangan kepada Israel agar memang tidak ada lagi serangan Israel ke Gaza? Ibu Kony, Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya sih mau menambahkan ya, ledakan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahani itu mengatakan kepada CNN jika Israel mengambil tindakan militer lebih lanjut maka tanggapannya juga akan lebih keras dari Iran. Jadi menurut saya ini sudah sangat serius eskalasinya. Dan kalau kita lihat kenapa yang diserang adalah kota pengaya uranium tadi dan juga bagaimana itu dekat kota Natanz, yang itu adalah sebenarnya pengaya uranium itu dari Natanz gitu. Baru dekat Natanz itu ada area pengembangan militer dan penelitian militer. Maka kalau saya perhatikan ini seperti langkah Rusia ketika awal perang menarget rebut kembali situs nuklir di ex-Soviet di Ukraina, jadi di Ukraina Timur dan sekarang dikuasai. Jadi ada langkah-langkah itu yang diambil juga. Nah kemudian yang saya mau garis bawahi adalah begini, ini adalah masalah kepentingan juga dari leaders ya. Kalau di kasus ini, saya melihat Netanyahu ini lebih kalau saya lihat dari yang saya ketahui ya, Netanyahu justru lebih moderat ketika diserang itu dia yang mempertimbangkan banyak pilihan untuk tidak menyerang balik gitu. Tapi ada ekstremis ultranasionalis seperti Bezalel Smotrich, kemudian siapa lagi ya, Itamar Ben-Gvir. Dia itu yang menuntut Israel membalas dengan keras karena ini kehormatan negara Israel gitu. Jadi menurut saya pengaruh-pengaruh dari tokoh-tokoh politik juga sangat besar gitu. Dan sekali lagi dari perang yang terjadi hari ini, yang terkini ini, satu hal yang pasti yang harus diukur, ini adalah terukur dalam sejarah karena pertama kalinya fakta Israel mampu menahan rudal. Ya, serangan tersebut dengan aliansi baru ya tadi, Amerika, Yordania, dan juga kawan-kawan lainnya. Jadi selain bagaimana Iran mampu menghajar Israel, jangan sangka juga ini adalah sebuah langkah sejarah baru ketika geng Sunni ini malah membela Israel gitu. Nah ini artinya apa? Misalnya saja, apakah ini berarti aliansi kripto Israel dan negara Sunni ini
lebih takut pada Teheran daripada takut sama Tel Aviv. Misal saja itu bisa terjadi. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita mesti pertimbangkan dari beragam aspek, saya kira begitu. Baik, Ibu Kony, Menlu Retno Marsudi meminta Amerika Serikat membantu begitu ya, meredakan konflik Iran-Israel agar tidak semakin meluas. Apa sebenarnya yang Indonesia bisa lakukan lebih jauh dari ini, Ibu Kony? Saya selalu bilang Indonesia itu harusnya melihatkan juga approach yang lain ya. Saya sudah singgung tadi bagaimana mendudukan sumber gara-garanya Inggris dan Prancis untuk terlibat. Jangan dia dulu bikin dasar gara-gara ini kemudian dia diam saja. Nah, kalau untuk himbauan Bu Menlu, memang kita bisa saja, tapi begini, Indonesia itu menjadi negara yang unik. Karena tentang Palestina itu ada masuk dalam pembukaan undang-undang kita. Artinya kita mesti sangat serius mendorong elemen diplomasi dan elemen militer kita. Nah, kalau kita mau mendorong itu dua, ini kan carrot versus butter, dua-duanya itu harus sangat kuat. Apakah kita mampu mendeploy misalnya kekuatan seperti apa yang harus dimiliki oleh sebuah negara yang berkarakter, yang betul-betul ingin mewujudkan kemerdekaan negara lain. Nah, ini menjadi PR kita ke depan. Tapi intinya adalah kita itu ada kemampuan yang harus kita siapkan secara moral, material, sosial, politik, ekonomi, militer, diplomasi. Semua elemen itu harus ada dan kita harus bergerak cepat dan juga sangat serius. Saya kira itu masukan untuk Indonesia karena sekali lagi Indonesia itu punya beban lain ya dibanding negara-negara lain yang peduli. Kita itu adalah negara yang paling ajaib, yaitu memasukkan kemerdekaan Palestina itu ke dalam pembukaan undang-undang. Jadi kalau kita harus konkret, kita harus sangat konkret dan betul-betul menjalankannya secara serius. Oke, saya kembali ke Mas Hasibullah. Ketika eskalasi keamanan di Timur Tengah semakin panas begitu, Mas Hasibullah, apa sih dampak yang mungkin paling dirasakan oleh Indonesia, Mas? Ya, kalau Indonesia menurut saya yang paling mengerikan terutama kalau ini berakibat kepada harga minyak ya, walaupun background saya tidak terkait dengan ekonomi. Jadi secara detail angka-angka ekonomi mungkin nanti bisa pakar ekonomi bicara itu. Tapi secara ekonomi perminyakan itu mungkin mempunyai dampak yang luar biasa selain sosial keagamaan. Nah, mungkin kalau ini lebih umum karena masyarakat kita itu terlalu mudah kadang-kadang memahami yang terjadi dalam konteks background sosial keagamaan yang ada gitu. Jadi akan menarik ini yang didukung siapa. Jadi karakter bangsa kita saya menyebutnya sebagai supporter ya. Jadi lalu dia lihat ini kira-kira siapa yang didukung gitu. Jadi bukan hanya dalam soal perang, termasuk soal hiburan bahkan bola selalu kita petakan dalam konteks itu. Nah, itu yang menurut saya harus kita jaga dengan ini semua gitu. Dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Kony, di antara fakta-fakta yang harus kita perhatikan ini kepada masyarakat, misalkan soal hubungan atau dimensi sektarianisme di antara Sunni dengan Syiah yang terjadi akibat dari ini semua. Saya melihat justru setelah terjadi serangan Iran ini menariknya bahwa serangan Iran itu membuat hegemoni kekuatan Israel di Timur Tengah itu terpecahkan. Itu sudah masa lalu gitu. Karena kenyataannya Iran sekarang mampu untuk mengirim rudal jarak jauh dan bisa menyangkau Tel Aviv. Jadi ini mungkin secara militer Mbak Kony bisa kasih pengamatan dan analisa yang lebih dalam soal itu. Tapi saya melihat setelah serangan 13 April kemarin itu citra Israel sebagai penguasa tunggal di Timur Tengah secara persenjataan dan militer itu menurut saya sudah diimbangi atau dipecah oleh kehadiran Iran di situ. Dan memang persis di situ secara sektarianisme menjadi sebuah PR yang perlu kita lihat ke depan atau tantangan yang bisa kita lihat ke depan, karena kita tahu masyarakat Timur Tengah itu ada yang disebut sebagai problem sosial sektarianisme tadi di antara Sunni dan Syiah, dan bertahun-tahun itu mereka tidak bisa menerima Iran, bahkan menarik disampaikan Mbak Kony juga tadi, ini bagi mereka lebih musuh Iran atau Israel gitu, karena Israel itu dianggap sebagai musuh besar, sementara Iran juga dianggap musuh besar karena pengaruh yang disebut sektarianisme. Tapi semenjak Arab Saudi membangun hubungan dan membangun diplomasi kembali dengan Iran, menurut saya persoalan sektarianisme itu sudah mulai agak sedikit terkikis gitu ya. Dan saya melihat justru dengan serangan ini bisa kita lihat ke depan bagaimana Timur Tengah akan melihat atau mendefinisikan siapa lawan dan siapa kawan. Apakah masih menggunakan terma lama bahwa kawan itu adalah katakanlah Israel, atau justru sekarang kawannya mungkin adalah Iran misalkan, karena Iran dianggap sebagai orang yang
mampu mengimbangi atau bahkan menyerang musuh yang faktanya tidak bisa dilakukan oleh negara-negara Arab yang lain, entah karena dia berhubungan dengan Israel atau dengan Amerika, atau mungkin persenjataannya memang tidak mendukung untuk melakukan aksi penyeimbangan itu. Nah, itu menurut saya sesuatu yang baru yang terlahir dari serangan 13 April yang dilakukan oleh Iran, dan secara sengaja saya menganalisa dibalas secara terbatas oleh Israel agar tidak menimbulkan perang kawasan yang itu tidak menjadi keinginan daripada Amerika Serikat sebagai salah satu sekutu utamanya Israel. Begitu, Mas. Baik, sayang sekali durasi kita habis. Tapi saya ucapkan terima kasih atas analisanya Ibu Kony dan juga Mas Hasibullah. Sehat selalu. Sama-sama. Selamat malam.